Kemudian ia pun meremehkan para manusia seperti Nili dan lainnya yang ingin menundukkan dirinya, dikarenakan ia sendiri sudah menghabisi ratusan, bahkan jutaan orang. Walau ia terjebak di sini, Nili dan lainnya juga tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Lantas Nili pun meminta darah Duan Jian. Duan Jian pun langsung memberikannya. Setelah itu Nili pun membuat pola prasasti dengan darah Duan Jian di lantai tersebut. Nili mengatakan darah Duan Jian memiliki kekuatan api hitam yang kuat, dan pola prasasti ini dapat mengumpulkan sebagian dari api hitam di pagoda ini. Karena orang itu mengudung unicorn di sini, api hitam ini pastinya adalah kelemahan dari unicorn surgawi. Terlihat unicorn pun terbakar oleh api hitam. 居然那个人烧起来了！这强大的黑炎之力，而这烧起来了！ Sementara itu di tempat lain, Xiaoyu mengatakan pada ayahnya yang adalah penguasa domain neraka bahwa pemahaman Nili tentang pola prasasti sangat luar biasa dan juga melampaui dirinya. Penguasa neraka pun mengakui bahwa pemahaman Nili tentang pola prasasti memang luar biasa. Ditambah lagi bakat Lord Nili sangat luar biasa. Penguasa neraka pun menanyakan pada ketua sekte lain, pastinya mereka puas dengan beberapa jenius yang sedang menjalani ujian kali ini. Namun ia mengingatkan kesepakatan bahwa murid pertama dipilih terlebih dahulu oleh sekte bulu ilahi. Para ketua sekte pun sepakat dengan hal tersebut. Salah satu ketua sekte wanita mengatakan, walau mereka dari sekte yang berbeda, tapi mereka semua berasal dari dunia kecil Linglong. 但是彼此之间也不必那么，我们几个，不过可不要忘记我们的。但是彼此之间也不必那么。 Mereka tahu bahwa monster kecil di dunia Linglong diperintahkan oleh sekte Dewa Iblis untuk membantai semua makhluk lain di dunia utama, dan beberapa jenius yang telah muncul selama ribuan tahun dari dunia utama, hanya beberapa dari mereka yang muncul di dunia mimpi awan. Tapi untuk sekte-sekte besar di mana mereka berada, hanya seperti setetes air di lautan. Penguasa neraka bilang alam reruntuhan naga sangatlah luas dan juga tidak terbatas. Juga ada banyak senior jenius yang menunggu untuk direkrut. 无数天才后辈在等待着，梁无忌，只有云梦。龙须界域，无数天才后辈在等待着。 Walau sekte Dewa Iblis menekan mereka, tapi jika mereka bekerja sama, sekte Dewa Iblis tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ketua sekte wanita pun menanyakan pada penguasa neraka, jenius mana yang disukai oleh penguasa neraka. Penguasa neraka pun mengatakan nama Lord Nili. Ketua sekte wanita bilang, walau Nili tahu banyak tentang pola prasasti, tapi bakat kultivasi Nili tidak sebagus Raja Iblis, dikarenakan Raja Iblis memiliki tubuh tertinggi yang legendaris. 中意哪一位呢？黑发青年，他的天赋。那个少年虽然对铭文了解不， Ketua sekte wanita pun nampaknya akan merekrut Raja Iblis untuk masuk ke sektenya. Penguasa neraka menegaskan tidak harus memilih bakat terbaik untuk dijadikan murid, dikarenakan Lord Nili tidak seburuk itu. Terlihat ketua sekte wanita yang bernama Ling Yun ditanya apa benar ia akan memilih Raja Iblis, yaitu untuk dijadikan murid. Tapi ternyata Nona Ling Yun tidak jadi memilih Raja Iblis untuk masuk ke sektenya, dikarenakan dengan usianya saat ini, jika ia memilih Raja Iblis sebagai murid, maka akan banyak gosip yang beredar. Hingga akhirnya Nona Ling Yun memilih Ning Er dan juga Zion untuk masuk ke sektenya. 有两闲话，我觉得聂灵哦，天音，有两 Para ketua sekte lain pun setuju dengan hal itu. Sementara itu, ternyata Raja Iblis akan masuk ke sekte Hidden Cloud. Kembali pada Lord Nili, terlihat unicorn tidak mau menyerah meski sudah dibakar oleh api hitam. 想让我屈服，不可能！密云神宗啦，灵运还是会。想让我屈服，不可能！
Nili pun terus membakar unicorn tersebut yang terus berbicara. Unicorn pun menantang Nili secara langsung bertarung dengannya dan tidak memakai trik kotor seperti ini. Duze mengatakan ia baru melihat binatang yang banyak bicara seperti unicorn ini. Ia pun bertanya-tanya apa benar Nili ingin menaklukkannya. Nili bilang tentu saja. Duze dan lainnya pun akan melihat unicorn surgawi panggang. Terlihat unicorn surgawi sudah tidak kuat lagi dan ia ingin membahas persyaratan lagi dengan Lord Nili. Setelah hal itu, Lord Nili pun meminta Unicron untuk menyerahkan darah iblisnya. Namun, Unicron tetap kekeh tidak mau menyerahkan darah iblisnya. Nili pun mengancam hari ini Unicron akan mendapat ganjaran dikarenakan telah banyak membunuh orang. 你杀害了那么多人族，爆掉！你休想拿到我的小子！我们你杀害了那么多人族， Nili mendengar semua yang berkaitan dengan Unicron surgawi sangatlah berharga, yaitu seperti sisik monster dan juga otak monster. Ditambah lagi otak Unicron surgawi bisa dibuat menjadi suplemen yang bagus. Unicron mengatakan pada manusia sangat keji dan ia pun tidak akan membiarkan Nili dan lainnya berhasil melakukannya. 气死老子了！老子死！吃的清炖还是红烧？听说天灵妖兽的腰脑， 气死老子了！老子死！ Terlihat Unicorn pun menyesalkan padahal ia selangkah lagi. Ia bisa menembus ranah Heavenly Fate jika bisa menghabisi praktisi kuat ke1.000.000 orang. Namun sayang ia dipukul oleh bajingan tua itu hingga akhirnya ia pun berakhir di sini dan terbakar selamanya oleh api hitam. Bahkan sekarang ia diolok-olok oleh bajingan kecil seperti Nili. Dan Unicorn pun mengaku menyerah kepada Nili. Unicorn pun ingin membahas persyaratan kembali pada Nili. 阴阳暴打锁在了这黑岩塔。 Unicorn pun ingin membahas persyaratan kembali. Tapi saat itu Piao meminta darah iblis Unicorn terlebih dahulu. Unicorn pun setuju dengan hal tersebut. Namun ia meminta Nili dan lainnya untuk memecahkan formasi ini. Setelah Nili memecahkan formasinya, Nili menyiapkan wadah yang cukup besar untuk menampung darah iblis. 准备用什么盛放？ 对了，接。 Dan setelah Unicorn memberikan darahnya, Nili akan menggunakan darah iblis Unicorn, yaitu untuk menempel segel pada tubuh Unicorn surgawi. Nili menyuruh Unicorn surgawi menendang mangkok berisi darahnya, dikarenakan setelah tubuh Unicorn memudar, tidak banyak darah iblis yang tersisa. 就没那么多妖血了。那你过来。 等一下哦，我接下来得用妖，就没那么多妖血了。 Hingga akhirnya Unicorn pun menendang mangkok darah itu, namun tidak bisa sepenuhnya bisa sampai ke Nili dengan alasan bahwa rantai yang mengikatnya terlalu kencang. Ia pun menyuruh Nili dan lainnya untuk mengambilnya sendiri. Piao mengetahui bahwa binatang ini sangat licik. Ia pun mencoba mengambil mangkuk darah dengan cambuknya. Namun cambuk tersebut langsung terbakar karena formasi dari penjara api hitam yang mengikatnya, yaitu ucap Unicorn tersebut. 我也不清楚什么状况，我的鞭，你这距离我也够不着，我也不清楚什么状况。 Tapi saat itu Dewi Yuyan mengatakan bahwa Unicorn sengaja melakukannya. Nili pun mengerti bahwa ia harus berhati-hati. Lantas Nili pun akan mengambilnya sendiri. Zion pun mengingatkan Nili harus berhati-hati. Namun Duze memberitahu Zion bahwa Nili mengetahui Unicorn memiliki rencana menyerang. Setelah Nili cukup mendekat, Unicorn surgawi bergumam bahwa jarak Lord Nili belum ada dalam jangkauan serangannya. Ia menduga Nili telah mengetahui rencananya. Meski begitu, ia ingin mengetahui bagaimanakah cara Nili mengambil mangkuk darah iblisnya. 没关系，我看这个距离刚好在我。 Kemudian Nili berubah menjadi roh iblis panda dan menyerang Unicorn surgawi itu. Terlihat teman-teman Nili juga ikut membantu dengan serangan jarak jauh, tapi serangan tersebut hanya menggelitik Unicorn surgawi. Unicorn pun mengatakan jangan harap Nili dan lainnya berhasil mendapatkan darahnya. Ditambah lagi Lord Nili dan lainnya tidak akan bisa pergi dari sini. 机会，
Sementara itu, Nili yang melihat kesempatan, ia pun menyerang mulut unicorn yang akan menyerang. Hingga akhirnya Nili berhasil memindahkan makhluk darah iblis, yaitu dengan roh iblis bayangannya. Unicorn surgawi percaya diri bahwa Nili telah terkena serangannya. Namun ia sangat terkejut ternyata Nili berhasil lolos dari serangannya. Setelah Nili berhasil mengambil darah unicorn, ia pun kembali menulis pola prasasti di lantai. 这，哼，交给我。 怎么会这样？ Nili bilang ia tidak mengingkari janjinya, ia hanya ingin unicorn menyerah dan membakarnya sampai mati dengan api hitam. Ditambah lagi formasi darah iblis ini bisa menjebak unicorn agar unicorn tidak macam-macam dengan Nili dan lainnya. Nili pun akan menggunakan darah iblis unicorn untuk mengukir segel jiwa pada Duze agar unicorn menyatu dengan lautan jiwa Duze. Dan hanyalah Duze yang mampu mengangkat segel jiwa unicorn. Daripada itu, jangan coba-coba menghabisi Duze, ucap Nili. 那万一他死于非命呢？ 而你身上的法印，只有杜泽能。 Hingga akhirnya unicorn pun setuju dan akan melindungi Duze dengan sepenuh hatinya. Saat itu Duze mengatakan ia akan menepati janjinya jika unicorn tunduk kepada Duze selama 50 tahun. Maka setelah 50 tahun, Duze berjanji akan memberikan kebebasan bagi unicorn. Nili pun bergumam, pencapaian Duze di masa depan akan berkembang pesat setelah menyatu dengan unicorn surgawi. Nili juga akan membantu teman-teman yang lainnya agar meningkatkan kekuatan mereka. Dikarenakan setelah tiba di alam runtuhan naga akan sulit melindungi mereka. Dikarenakan Nili akan menghadapi Kaisar Sage. Dan kali ini Rod Nili tidak sendirian lagi. 终于搞定了，杜泽荣和我不再是孤家寡人了。而后， Kemudian Nili pun mengukir segel jiwa pada unicorn. Setelahnya Nili juga mengukir segel jiwa pada Duze. Lantas Duze pun menaklukkan unicorn surgawi dalam lautan jiwanya. Hingga akhirnya Duze pun berhasil menyatu sepenuhnya dengan unicorn surgawi. 来， Nili mengatakan pastinya kekuatan Duze meningkat pesat setelah menyatu dengan unicorn surgawi. Duze pun berterima kasih kepada Nili dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nili bilang mereka akan naik lagi ke lantai yang lebih tinggi. Nona Lingyun yang sedang memantau Nili, ia tahu nampaknya segel jiwa yang dipakai oleh Nili semacam segel jiwa yang legendaris. Ia pun penasaran bagaimanakah caranya Nili mempelajarinya. Nona Lingyun bilang penglihatan penguasa neraka sangat tajam dikarenakan bisa mengetahui tentang Rod Nili. 往上一层试一试吧。眼力不凡，也不知道他是怎么学会的，恐怕来自龙须界域。 Penguasa neraka mengucapkan selamat pada ketua sekte Tianyun yang akan merekrut Duze dikarenakan unicorn surgawi perlahan-lahan mengubah Duze menjadi seorang jenius. Dengan pencapaian Duze di masa depan, ketua sekte Tianhun akan memiliki status tinggi di sekte. Penguasa neraka juga penasaran kejutan seperti apa yang akan diberikan Nili kepadanya. Berpindah pada Changming yang tidak menyangka, Raja Iblis yang begitu mudah menaiki tangga di lantai 4, yaitu yang dipenuhi api hitam. Sementara itu Nili dan lainnya yang sampai di lantai 4, ia mengetahui api di lantai 4 ini lebih panas. Terlihat Changming yang melihat kedatangan Nili dan lainnya, ia pun heran. Mengapa Nili dan lainnya bisa sampai ke lantai 4? Ia juga baru kali ini melihat Nili dan lainnya. Ia juga terkejut ternyata teman-teman Nili berbakat seperti dirinya.
Nili mengetahui bahwa Raja Iblis telah naik ke lantai 5. Nili pun menanyakan, apa teman-temannya ingin naik lagi ke lantai 5. Namun Zion dan lainnya mengatakan mereka sudah tidak kuat lagi naik ke lantai 5. 大家觉得少了一个人， 但恐怕也上不去第5层了。 不行，我已经到。 Nili tahu hanya ia, Duan Jian dan Dewi Yuyan yang masih sanggup naik ke lantai 5. Hingga akhirnya Nili dan Dewi Yuyan akan naik ke lantai 5. Sementara itu Duan Jian akan melindungi teman-teman Nili yang berkultivasi di lantai 4 ini. Terlihat Zion dan Neng Er pun mengingatkan Nili agar berhati-hati. Chang Ming yang melihat Nili akan menaiki lantai 5, ia pun meremehkan roh Nili karena api hitam di lantai 5 sangatlah panas. 黑岩之塔5层， 聂离，小心啊！ Kemudian Nili pun pelan-pelan naik ke lantai 5 hingga sampai ke lantai 6 yang membuat Chang Ming terkejut. Saat itu Nona juga menjadi penasaran dari manakah asal Nili, dikarenakan ia belum pernah melihat roh Nili. Terlihat Nili pun merasakan pembakaran api hitam di lautan jiwanya semakin kuat, tapi Nili juga bisa menyerap banyak dari kekuatan api hitam ini. 能从中汲取更多的力量。 究竟是从哪儿冒出来的？ Dewi Yuyan mengatakan bahwa api hitam ini tidak bisa menyakitinya, justru malah membantunya untuk pulih. Nili menanyakan apakah Dewi Yuyan tahu tentang sejarah pagoda ini. Dewi Yuyan menjelaskan, zaman dahulu ada 2 master kuat yang bertarung dengan sengit, yaitu untuk mengincar sesuatu. Terlebih kultivasi mereka sudah sampai di Saint Transcendent. Bahkan Dewa Roh saja tidak berani ikut campur dalam pertempuran mereka. Dan pagoda api hitam ini adalah harta yang mereka tinggalkan. Setelah pagoda ini terjatuh, maka daratan sekitarnya menjadi tanah api. Ditambah lagi tidak ada yang tahu di manakah 2 master tersebut, dikarenakan yang satu mati dan satunya terluka. Tadinya Rod Nili berpikir bahwa pagoda ini telah diatur oleh penguasa neraka. Dewi Yuyan bilang, pagoda hitam ini tidak ada yang memiliki, bahkan Dewa Roh generasi selanjutnya ingin memanfaatkan pagoda ini untuk ujian. Dewi Yuyan juga tidak mengetahui siapakah yang merantai unicorn surgawi tersebut. 无极奥义， 至于天灵妖兽手，并没有新主人。 Nili bergumam 2 master kuat itu mungkin murid dari Kaisar Kongming. Nili mengetahuinya dari prasasti sebelumnya yang ia baca. Dikarenakan pewaris Kaisar Kongming ada 5 termasuk dengan Nili. Selain itu, kakek tua yang Nili temui di alam penjara abis sebelumnya, ia adalah salah satu pewaris. Dikarenakan kakek tua itu berulang kali muncul di hadapan Nili dan mengatakan kebenaran, dan pasti mengetahui identitas dari Rod Nili. 这算是好消息。为何不对我动手？屡次3番出， Namun Nili heran mengapa kakek tua itu tidak menyerang Nili, sebab dengan kekuatan kakek tua bisa dengan mudah menghabisi Rod Nili dan mendapatkan misteri tanpa batas dari tubuh Nili. Nili sadar hanya ada satu alasan, dikarenakan ia terlalu lemah. Nili mengetahui ia bernasib sama seperti unicorn surgawi yang menunggu gemuk baru dibunuh. Namun melepaskan Nili adalah sebuah kesalahan, dikarenakan orang itu pasti akan menyesalinya. Kemudian Nili sampai di tempat Raja Iblis yang sedang berkultivasi. Raja Iblis bilang ia tidak menyangka ia bisa bertemu Nili di sini. Raja Iblis pun langsung menyerang Nili dengan kekuatan rantainya. Terlihat Nili pun hanya bisa menghindar dan mengatakan, Raja Iblis sungguh tidak sopan, dikarenakan langsung menyerangnya tanpa mengatakan apapun. 会在这里见面，一言不发就懂。 Raja Iblis mengatakan Nili pastinya sudah tahu identitasnya. Nili bilang jika ia tidak bisa menebak ini, bukankah ia terlalu bodoh? Kemudian Raja Iblis mengeluarkan aura kekuatannya dan berubah menjadi roh iblisnya, yang adalah monster iblis Drak Abyss tangan 8.
Nili mengetahui monster iblis hanya muncul di alam Dark Abyss ini. Walau Nili tidak tahu banyak, tapi Nili bisa merasakan Raja Iblis telah memahami hukum Dark Abyss, yaitu secara ekstrim. Dan menjadi Dewa Roh juga sangat tipis. Terlihat Nili juga berubah menjadi roh iblis pandanya. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah Nili dipukul oleh banyak tangan dari Raja Iblis, Nili mengeluarkan ledakan yang 10 kali lipat menyerang Raja Iblis. Namun Raja Iblis dengan mudah menahan serangan dari Nili. Bahkan rod Nili terkena efek dari ledakan yangnya. Lantas Raja Iblis berhasil memukul Nili dengan tangannya yang banyak. Nili yang tahu roh iblis pandanya bukan tandingan monster Dark Abyss ini, Nili berubah menjadi mode 3 kekuatan hukumnya, yang membuat Raja Iblis memuji roh Nili dikarenakan bakat Nili sangat mengesankan, bahkan menguasai 3 kekuatan hukum. Tapi jika dibandingkan dengan tubuh tertingginya, Nili masih jauh dari cukup. Hingga akhirnya Raja Iblis pun kembali menyerang Nili. Namun Nili menggunakan dinding tulang untuk menahan serangan dari Raja Iblis. Nili tahu ia sama sekali tidak bisa menemukan celahnya, dikarenakan setelah Raja Iblis naik ke lantai 5, kekuatan Raja Iblis menjadi semakin kuat dan penguasaan kekuatannya bahkan menjadi lebih sempurna. Nili menyadari bahwa sekarang ia bukan lawan dari Raja Iblis. Hingga akhirnya Raja Iblis berhasil mendobrak dinding tulang. Namun Dewi Yuyan langsung mengeluarkan beberapa ularnya untuk menolong Nili yang hendak diserang oleh Raja Iblis. Raja Iblis bilang akhirnya pelayan Nili bersedia untuk muncul. Nili mengatakan Dewi Yuyan tidak usah khawatir, dikarenakan Nili masih punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi Nili tahu jika terus bertarung maka takutnya tidak ada kesempatan untuk menang, dikarenakan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Iblis sudah bisa menghancurkan Nili. Apalagi Nili merasa masih ada kekuatan iblis yang lebih kuat, yaitu dalam tubuh Raja Iblis. Jika kekuatan ini dirangsang, situasinya akan semakin merepotkan. Dan ketika Nili bersiap menyerang Raja Iblis kembali, Raja Iblis mengatakan sudah cukup. Dikarenakan setelah bertarung dengan Nili, ia semakin yakin Nili bukanlah praktisi spiritual. Raja Iblis pun penasaran bagaimana cara Nili mencapai kultivasi dan pengetahuannya saat ini. Daripada itu, Raja Iblis tidak terburu-buru menghabisi roh Nili, dikarenakan ia ingin melihat seberapa tinggi pencapaian roh Nili di masa depan. Namun Nili bilang Raja Iblis belum tentu bisa menghabisi roh Nili. Raja Iblis hanya mengatakan sampai jumpa di alam reruntuhan naga. Sementara itu, para ketua sekte yang melihat kejadian itu, mereka pun memuji Nili dan Raja Iblis yang memiliki bakat dan roh iblis yang luar biasa. Tapi Nona Lingyun merasa bahwa Raja Iblis lebih kuat dari Nili. 我倒觉得那位灰发青融合的妖灵也是非。 Tapi keduanya memiliki kelebihan sendiri. Terlihat Xiaoyu semakin tertarik pada orang di dunia Kecelinglong yang memiliki orang-orang berbakat. Penguasa neraka bilang bahwa Dewi Yuyan hanyalah dewa roh terendah dan mungkin tidak tahu keberadaan alam runtuhan naga. Meskipun Dewi Yuyan dewa roh terendah, tapi dalam pertempuran dewa roh, serangan dari banyak master kuat tidak akan bisa melenyapkan jiwa Dewi Yuyan dan hanya bisa bertahan di bawah mata air hitam. Ditambah Dewi Yuyan juga salah satu dewa roh ras manusia yang ditakuti oleh ras binatang iblis. Dan nampaknya penguasa neraka akan membiarkan Dewi Yuyan melihat-lihat sekte bulu ilahi. Namun tiba-tiba saja penguasa neraka merasakan bahwa mereka mendapat tamu dari domain neraka. Lantas penguasa neraka pun berangkat untuk menemuinya. Setelah sampai di domain neraka,
Penguasa neraka bilang mengapa Zulong tidak segera menyapanya. Zulong pun tidak menyangka bisa bertemu secepat ini dengan Ming, yaitu nama penguasa neraka. Ming, Ketua Ming bilang orang-orang dari sekte Dewa Iblis harusnya tidak bisa masuk dikarenakan ini adalah dunia kecil linglong. Lalu Ketua Ming pun hanya bisa mengusir Zulong, yang adalah pimpinan dari ras binatang iblis. Zulong mengatakan Ming masih sombong seperti dulu. Zulong bilang dikarenakan sekarang ras binatang iblis tidak seperti dulu, dan kalau Ketua Ming masih bersikeras, maka ia tidak akan segan-segan. Zulong juga meminta agar Ming menyerahkan Dewi Yuyan. Kalau tidak, ia akan menyerang. 明，其他的事情我可以怪我不客气。 Ketua Ming mengatakan beraninya Zulong berbicara seperti itu di domain nerakanya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sedikit di sana. Masing-masing dari mereka juga memuji kekuatan mereka yang sudah meningkat sejak terakhir kali bertarung. 你的修为比上次交手高。 Terlihat tangan penguasa neraka nampaknya bergetar dikarenakan kekuatan hebat dari Zulong. Ketua Ming pun tidak menyangka Zulong telah memadatkan teratai hati. Hal itu pun dibenarkan oleh Zulong dikarenakan Ketua Ming sekarang bukanlah tandingannya. 人了，不错， Zulong pun membekukan lantai 8 di tanah 9 kematian. Ketua Ming mengetahui ini adalah hukum es misterius dari Zulong, dan peningkatan kekuatan Zulong sangatlah cepat. Zulong pun menyuruh Ketua Ming untuk tunduk kepadanya, dan dunia kecil linglong ini akan menjadi milik mereka berdua. 只要你愿意臣服于我， 实力提升的速度如此之快， Ketua Ming bilang tidak mudah mengendalikan dunia kecil linglong. Zulong pun menduga Ming masih bisa membalikan situasi ini. Dan benar saja para ketua sekte akan muncul untuk membantu penguasa neraka. Kemudian Zulong pun mengatakan untuk terakhir kalinya untuk menyerahkan Dewi Yuyan kepadanya, dan mereka berdua bisa sepenuhnya mengendalikan dunia kecil linglong. Namun jika Ketua Ming terus bersikeras, Zulong bilang begitu ia menaklukkan dewa roh lainnya, orang seperti Ketua Ming tidak akan bisa kabur kemana-mana. 哪里去？ 朱龙啊， 等我收服了其他的联手，就能彻底掌控。 Ketua Ming mengatakan hanya karena kultivasi Zulong tidak terkalahkan, Zulong pikir bisa mengendalikan dunia kecil linglong ini. Dikarenakan alam abis, dunia lahar, dan praktisi kuat dari ras lainnya ada di sini, dan Zulong berpikir bisa mengendalikan mereka semua. Bahkan Zulong sendiri tidak bisa menembus dunia mimpi awan di ras manusia, tapi masih berani ingin mengendalikan dunia kecil linglong ini. Hingga akhirnya Zulong pun mundur dikarenakan mengetahui sekutu penguasa neraka akan tiba. Namun ia mengancam cepat atau lambat ia akan menangkap Dewi Yuyan. 我会把他抓回去，就暂时留在你这里。 Setelah Zulong pergi, terlihat Ketua Ming terluka cukup parah oleh Zulong. Ia bilang jika tahu begini, harusnya ia menghabisi Zulong di masa lalu. Dikarenakan saat ini Zulong telah memadatkan teratai hati, yang bahkan ketika penguasa neraka dan sekutunya bergabung melawan Zulong, tetaplah bukan lawan dari Zulong. Tapi untungnya Zulong tidak tahu banyak soal Ketua Ming dan ketua lainnya. Ketua Ming mengatakan pertempuran sekte Dewa Iblis dan sekte Bulu Ilahi sebelumnya ia mati 3 kali. Kalau ia tidak mati, tidak mungkin sekarang Ketua Ming diancam oleh Zulong. Daripada itu, Ketua Ming dan ketua lainnya harus segera memulihkan kekuatan. Kembali pada Raja Iblis yang menanyakan apa Nili ingin naik ke lantai 6 bersamanya. Rod Nili pun mengatakan ia akan pergi ke sana. Nili sadar ia harus selalu waspada pada Raja Iblis. Dengan begitu tidak akan membuat Nili masuk dalam keadaan tak mementingkan dirinya sendiri. 妖神宗的大战，我死了3。 提防着他，根本没法进入无。 Ketika Raja Iblis sedang menaiki lantai 6, Nili mengatakan Raja Iblis harus berhati-hati dikarenakan takut terpanggang. Terlihat akhirnya Nili bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu.
Namun tiba-tiba saja cincin ruang Nili bercahaya dan mengeluarkan telur dari dalam cincin. Nili merasakan bahwa telur ini memiliki aura pembunuh yang sangat kuat, dan harusnya ada kekuatan tersembunyi dalam garis keturunannya. Ditambah lagi mungkin nenek moyang makhluk yang ada pada telur telah melakukan pembunuhan yang tidak terhitung. Nili pun berniat menghancurkan telur itu sebelum ia menetas, dikarenakan ini terlalu berbahaya. Namun ternyata itu sudah terlambat. Kemudian telur itu pun menetas dan mengeluarkan seekor ayam kecil. Ayam itu pun mengenali Nili sebagai induknya. Lantas Dewi Yuyan menanyakan makhluk apa ini kepada Nili. Dikarenakan energi yang dipancarkan ia sebelumnya terlalu besar, Nili pun tidak mengetahui makhluk apa ini. Terlebih jejak energi dari ayam kecil ini pun sudah menghilang. Ditambah lagi saat itu ayam kecil menyerap begitu banyak kekuatan hukum Nili. Dewi Yuyan bilang nampaknya ayam kecil ini bukanlah ancaman. 留下来。这小家伙， Nili mengetahui meski aura pembunuh dari garis keturunan ayam kecil ini sangat menakutkan, tapi ayam kecil ini baru saja lahir. Hingga akhirnya Nili membiarkan ayam kecil mengikutinya, dikarenakan Dewi Yuyan bilang ayam kecil ini bisa dibimbing agar tidak menjadi seperti nenek moyangnya. Kemudian Dewi Yuyan pun mengusap ayam kecil dan menegaskan, mulai dari sekarang ayam kecil akan mengikuti mereka. Namun ayam kecil langsung memakan rok Dewi Yuyan, yang membuat Dewi Yuyan menyarankan lebih baik habisi ayam ini saja. 这小东西好像还是宰了吧。 Tapi Nili bilang rok Dewi Yuyan terbuat dari kekuatan hukum, yang membuat ayam kecil memakan kekuatan hukum saja. Nili menduga ayam kecil memakan energi untuk bertahan hidup. Lantas Nili mengingatkan ayam kecil agar tidak sembarang merobek rok wanita. Namun ayam kecil sepertinya tidak mengerti ucapan Nili, dikarenakan ia masih ingin memakan rok Dewi Yuyan. 儿的裙子是不能乱撕的。 Nili pun mengatakan agar Dewi Yuyan mempunyai 2 set rok biasa dan rok kekuatan hukum. Sementara itu ayam kecil justru memakan semua api hitam yang ada di lantai 5, yang membuat Nili dan Dewi Yuyan terkejut. 再加一条法则裙子，那我也没办法了。姐姐，你以后 Terlihat perut ayam kecil sudah sangat kenyang. Dewi Yuyan juga merasakan api hitam di lantai 5 ini semuanya dimakan oleh ayam kecil ini. Nili pun tidak menyangka ayam kecil ternyata monster penelan segalanya. Nili bertanya-tanya bagaimanakah cara menghadapinya di masa depan. Hingga akhirnya Nili akan mendidik ayam kecil secara perlahan-lahan. 我们得怎么对付他？完了，简直是吞噬一切的怪。 Penguasa neraka dan ketua lainnya yang melihat hal itu, mereka bertanya-tanya, makhluk kecil apa ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Ketua Ming bilang ayam kecil bukanlah binatang iblis, melainkan adalah binatang roh. 而是一只灵兽。 Yang adalah garis keturunan kuno. Diketahui setelah binatang roh menetas, ia akan langsung mengenali pemiliknya dan membangun hubungan jiwa dengan tuannya. Dan Nili memiliki keberuntungan yang sangat bagus. 这位少年的运气还真好，灵魂联系，甚至能够传闻灵兽一旦 Dikarenakan bahkan para ketua sekte tidak bisa melihat binatang roh tingkat rendah. Kembali pada Nili, ia pun bergumam bahwa sebelumnya ia juga pernah memelihara binatang roh, dan setelah menetas tuannya akan membangun hubungan jiwa yang tidak terpatahkan dengan binatang roh.
Tapi sekarang Nili hanya bisa merasakan hubungan yang samar-samar dengan ayam kecil ini. Nili menduga ayam kecil adalah binatang roh yang istimewa. Lantas Nili akan memanggil ayam kecil dengan nama Jindan. Dikarenakan Nili melihat Jindan tadi terus bergelinding. 主人会和灵兽建立牢不可破的是。我裙子了。就叫你金蛋吧。 Kemudian Nili mengajak Dewi Yuyan naik ke lantai 6 dikarenakan di lantai 5 api hitam sudah habis oleh Jindan. Ketika naik, Nili bilang Raja Iblis tidak akan berani melawan dikarenakan api hitam di lantai 6 ini tidak biasa. Setelah sampai di lantai 6, Nili menjadi heran dikarenakan lantai 6 tidak ada siapa-siapa termasuk Raja Iblis. 妖主也不见了，敢再和我们动手了。 Dewi Yuyan menduga lantai 6 ini nampaknya adalah sebuah alam ilusi. Dewi Yuyan merasakan bahwa di ruang ini ada banyak nafas kuat yang menatap mereka. Nili menyadari bahwa api hitam di sini hampir mencapai batasnya. Namun Nili tidak peduli selama Nili bisa berkultivasi sampai keadaan pikiran tanpa ego, maka bisa lulus ujian. Terlihat Dewi Yuyan akan menjaga Nili supaya Nili bisa berkultivasi dengan tenang. 管他呢，只要真是令人毛骨悚然。脸，我会守护你。 Ketika berkultivasi, Nili bergumam. Di lantai sebelumnya ia telah menyentuh batas keadaan pikiran tanpa ego. Tapi sayangnya setelah merasakan perubahan Jindan, semuanya berhenti. Dan Nili pun hanya harus menangkap kembali perasaan itu. Terlihat Nili berkultivasi dengan perasaan nyaman dan damai di lautan jiwanya. Namun secara diam-diam Nili diawasi oleh sebuah avatar roh yang adalah sisa jiwa. Jiwa itu bilang entah berapa tahun ia berada di tempat hantu ini. Dan akhirnya ia bisa bertemu dengan pewaris lain. Nili mengetahui bahwa sisa jiwa itu adalah pewaris lain dari Kaisar Kongming. Dan orang ini secara brutal menyerang lautan jiwa Nili. 迎接天日了，吴少年，终于碰到了。 这家伙在疯狂攻击我们杀伐之翼，来者不 Hingga akhirnya Nili menyerang balik dengan 3 kekuatan hukum. Jiwa itu pun menjadi terkejut. Nili bisa menggunakan 3 kekuatan hukum. Namun jiwa itu percaya diri ia tidak akan bisa dihentikan. Lantas Nili memakai roh iblis Pandataring dan roh iblis bayangan untuk menyerangnya. 家伙很难对付，不要说闹。 不过现在 Jiwa itu pun terkejut dari mana asal Nili. Dikarenakan Nili bisa menggabungkan 2 roh iblis dan menguasai kekuatan hukum. Terlihat 2 roh iblis Nili berhasil dipukul mundur oleh sisa jiwa itu. Jiwa itu pun mengatakan tubuh Nili lebih baik dari yang ia bayangkan. Daripada itu ia akan bertarung habis-habisan, yaitu untuk merebut tubuh Nili. 除了领悟了3种法则之力，就归我空言所有了，比我想象中的还要好。 Tapi Nili menyuruh Patua itu keluar dari lautan jiwanya. Kalau tidak, Nili akan bertindak kejam. Mendengar itu, jiwa itu bilang, meski ia hanya sisa gumpalan jiwa, tapi lebih dari cukup untuk melawan Nili. Terlihat Nili terdesak melawan jiwa itu. Hingga akhirnya Nili memakai formasi dan kekuatan jiwa teman-temannya untuk meningkatkan kekuatan. Sementara itu, di luar Dewi Yuyan tahu kekuatan hukum di sini sangat kacau. Ia pun menduga kultivasi Nili bermasalah. Dan ketika Dewi Yuyan menyentuh hidung Nili, ia mengatakan bagaimana bisa jadi begini. 你的掌控竟有如此， 难道是修炼出了问题？ 他的灵魂力了，灵魂法体。 怎么会这样？ Nili mengetahui jiwa ia tidak sekuat avatar roh itu. Dan jika ini terus berlanjut maka Nili akan kalah. Nili menegaskan di lautan jiwanya masih ada satu makhluk yang bahkan Nili sendiri menjadi takut. Yang ternyata makhluk itu adalah akar pohon anggur milik Nili. Jalar akar itu pun mengikat avatar roh tersebut. Jiwa itu pun tidak punya pilihan lain selain melepaskan tubuh Nili. 连我自己都心存忌惮。我在慢慢消失。
Setelah keluar dari tubuh Nili, terlihat Nili tidak akan membiarkan jiwa itu kabur begitu saja. Jiwa tersebut pun tidak menyangka Nili masih bisa mengejarnya. Hingga pada akhirnya Dewi Yuyan pun akan membantu Nili untuk mengejar jiwa itu. Tetapi jiwa tersebut justru masuk ke dalam tubuh Dewi Yuyan dikarenakan tubuh Dewi Yuyan cukup bagus. Nili yang melihat itu, ia pun mengetahui Dewi Yuyan belum tentu bisa melawan jiwa itu. Nili pun memutuskan masuk ke lautan jiwa Dewi Yuyan untuk membantu Dewi Yuyan. Ketika masuk, Nili mengetahui jiwa Dewi Yuyan semakin melemah, sementara avatar roh itu tidak menyangka ia akan segera berakhir seperti ini, bahkan harus merendahkan diri dengan merebut tubuh wanita. 这灵魂屈尊去夺取一个女人的肉身。 Tapi jika ia tidak segera menemukan tubuh baru, maka jiwanya akan segera musnah. Di saat ia akan menyerang Dewi Yuyan, Nili pun muncul di sana dan akan bekerja sama dengan Dewi Yuyan melawan avatar roh ini. Jiwa itu pun sangat marah, beraninya Nili menghalanginya. Ia bilang ketika ia dibangkitkan, ia akan menghancurkan Nili berkeping-keping. Dan ketika Nili menyerang jiwa itu, justru avatar roh tersebut masuk ke dalam jiwa Dewi Yuyan. Nili mengetahui jiwa itu sebenarnya. Meledakkan dirinya langsung ke dalam jiwa Dewi Yuyan. Dengan begitu, maka Nili tidak bisa membantu sama sekali. Dan ini adalah pertarungan antara dua jiwa. 想阻止，就是双方灵魂的对决了。雨夜女神的灵魂里， Nili merasakan bahwa nafas jiwa itu yang bernama Kong Yan mulai melonjak, sedangkan nafas Dewi Yuyan semakin lemah. Terlihat di alam jiwa, Dewi Yuyan melihat kenangan ia bersama orang tua angkatnya sewaktu kecil. 而雨燕的气息越来越弱。 记忆 Kong Yan yang melihat kenangan itu, ia menghina perasaan manusia, adalah hal yang tidak masuk akal. Apa gunanya mengingat ini dikarenakan sebentar lagi jiwa Dewi Yuyan akan ditelan olehnya. Dengan begitu sebentar lagi ia bisa dibangkitkan. Namun tanda di kening Dewi Yuyan tiba-tiba saja menyala dan membakar jiwa Kong Yan sampai tidak tersisa. 灵魂里还有东西。 可恶！ Nili yang memegang Dewi Yuyan pun merasakan panas yang luar biasa. Nili tidak mengetahui yang akan bangun ini Dewi Yuyan ataukah Kong Yan. Setelah terbangun, Nili tahu ini adalah Dewi Yuyan, tapi sikapnya agak aneh. Dewi Yuyan menjelaskan bahwa gumpalan jiwa itu dibakar oleh api kehidupannya, hingga pada akhirnya Nili pun melanjutkan kultivasinya. 那道灵魂被我的本命火焰烧掉了。不过又有点怪怪的。好吧，那我继续修炼了。 Dewi Yuyan tahu bahwa ternyata ia bukan dari dunia ini. Ia pun menjadi penasaran dari mana asal-usulnya dan juga latar belakangnya. Dewi Yuyan bertekad setelah ia mendapatkan kekuatannya kembali, ia harus pergi ke dunia yang jauh untuk menemukan asal-usulnya. Dan jika ada kekhawatiran tentang dunia ini, hanya bisa menyerahkannya kepada Nili. Dikarenakan ia tidak tahu Nili akan tumbuh sejauh mana di masa depan. 或许等我，只有眼下这位少年了。 Sementara itu di tempat Raja Iblis, ia merasakan jiwa kehidupan, yang artinya ia telah menyentuh ambang ranah Velvet. Terlihat aura iblis mengelilingi Raja Iblis di sana. Setelah hal tersebut, Nili dan lainnya diterepot dikarenakan mereka sudah lulus ujian. Terlihat Nili bisa bertemu teman-temannya kembali. Di sana juga ada Xiaoyu yang mengatakan akhirnya kita bertemu lagi. Tak lama Ketua Ming dan ketua lainnya tiba di sana. Ketua Ming mengucapkan selamat datang di lantai 9 dari tanah 9 kematian. Ia pun memperkenalkan dirinya yang adalah penguasa domain neraka. 小雨，的名誉掌控者，看来我们都通过测试了。
Nili tidak menyangka ternyata penguasa neraka memiliki rekan yang kuat dan masing-masing dari mereka ada di ranah Heavenly Fate. Saat itu Xiaoyu mengatakan bahwa penguasa neraka adalah ayah angkatnya. Ketua Ming menjelaskan bahwa Nili dan lainnya adalah jenius yang dipilih dari dunia domain neraka, dan mulai hari ini mereka akan dihadapkan dengan domain yang benar-benar baru. 明域掌控者是我的义父。萧远，从今天开始，你们诸位都是 Dan dunia kecil Linglong yang mereka tinggali saat ini hanyalah sebagian kecil dari alam reruntuhan naga. Terlebih perbatasan dunia kecil Linglong dan dunia luar hanya dibuka 5 tahun sekali, dan hanya ketua Ming dan ketua lainnya yang bisa keluar masuk. 界的人可以随意进出的通道，每隔5年才会我才进入了龙须界域，5年开启一次的通道。 Apalagi Rana Legenda hanyalah awal dari jalan kultivasi, karena di atasnya ada ranah Heavenly Fate sampai ranah Martial Ancestor. Ditambah 6 orang kuat di sekitarnya adalah sama seperti ketua Ming, yaitu praktisi yang lahir di dunia kecil Linglong. Dan jika Nili dan lainnya setuju membentuk segel jiwa dan menjalin hubungan guru dan murid, maka mereka akan membawa Nili dan lainnya ke alam reruntuhan naga dan masuk ke dalam sekte untuk mendapatkan banyak latihan yang lebih tinggi, juga menjadi praktisi yang tidak tertandingi. Nili tahu bahwa mereka bukan dipilih menjadi murid penguasa neraka, melainkan dipilih oleh sekte di alam reruntuhan naga. Nili bilang pastinya mereka akan pergi ke alam reruntuhan naga, dikarenakan jika tidak, kekuatan mereka tidak akan cukup untuk melindungi kota Glory, dikarenakan Raja Iblis dan Guild Kegelapan ada di sekitar mereka. Dikarenakan jika mereka tidak pergi, begitu Raja Iblis kembali dari alam reruntuhan naga, ia akan dengan mudah menghancurkan kota Glory. 而是龙须界域的宗门纳西去了。这一去可不去，妖主去了。 Terlihat ketua Ming memberikan waktu untuk Nili dan lainnya pulang untuk berpamitan pada keluarga. Ketua Ming juga menjelaskan mereka sudah dipilih oleh guru mereka masing-masing, dan jika seseorang tidak ingin berguru, maka bisa keluar dari sini sekarang. 谁为师呢？是要让我们我们也会尽力帮助你们。如果有人不想拜师，你们的老师 Duze menyadari bahwa semuanya sudah diputuskan dan mungkin Nili dan teman-temannya akan terpisah. Ketua Ming juga bilang setelah memberikan hormat pada guru mereka, maka guru mereka akan memberitahukan situasi di alam runtuhan naga. Dengan kata lain, tidak peduli mereka masuk ke sekte mana, yang penting jangan lupakan bahwa mereka berasal dari dunia kecil Linglong. 等你们拜过师，做人不能忘本和慎终，别忘记。 Kalau mereka melupakan asal mereka dan melupakan akar mereka, maka ketua Ming dan ketua lainnya akan memburu mereka untuk dihabisi. Hingga pada akhirnya ketua sekte wanita memanggil Zion dan wanita lainnya yang ia sudah pilih sebelumnya menjadi murid. Hal itu pun membuat Nili tenang dikarenakan ketua sekte wanita itu sepertinya ramah. 比起其他几个男的，看起来亲和多了。还有你，过来吧，不用给年轻人那么多压力。开始。 Kemudian Piao diberikan segel jiwa oleh ketua Ming. Nili mengetahui bahwa segel jiwa ini mewakili hubungan kuat antara murid dan guru entah dimanapun berada. Dan tentu saja murid tidak akan berani menipu dan menghancurkan leluhurnya. Namun ketika Nili akan diberikan segel jiwa oleh ketua Ming, Nili melihat ketua Ming memperhatikannya. Nili menduga bahwa Dewi Yuyan ditemukan oleh ketua Ming yang bersembunyi dalam baju Nili. 师傅绝不会加害弟子。弟子在龙须界域发现雨燕了。 Terlihat setelah Nili menerima segel jiwa dari penguasa neraka, ketua Ming bilang mulai dari sekarang Nili dan 2 murid lainnya harus memanggilnya guru. Ketua Ming juga memberikan waktu 3 bulan agar Nili dan lainnya bisa berpamitan. Dikarenakan setelah jalan menuju alam runtuhan naga dibuka, maka Nili dan lainnya akan segera berangkat menuju sekte bulu ilahi. 岛打开，你们就立刻3个月的时间，让你们跟。哦，
Saat itu Nili pun meminta sesuatu pada Ketua Ming. Nili mengatakan ia berasal dari luar domain neraka yang disebut Kota Glory. Nili pun meminta Ketua Ming yang sudah menjadi gurunya untuk melindungi Kota Glory. Ketua Ming pun tidak menyangka masih ada kota manusia yang selamat di dunia utama, dan mengapa Kota Glory dapat bertahan tanpa dihancurkan oleh gelombang binatang. 周慧之城为什么能够存留？ 师尊尽可能的保护光辉之城周全。 Ketua Ming bilang Nili pikir hanya dengan beberapa praktisi di Kota Glory dapat membuat Kota Glory berdiri sampai saat ini. Ketua Ming mengatakan tenang saja, dikarenakan ada teman lamanya yang bisa dipercaya. Selama ada dirinya, orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun pada Kota Glory. Nili pun berterima kasih akan hal tersebut. Ia pun menjadi penasaran siapa teman lama penguasa neraka. Nili juga bertanya-tanya setelah beberapa tahun mengapa Kota Glory ingin dihancurkan. Lord Nili pun menduga di kehidupan sebelumnya penguasa neraka adalah sosok yang dikenal Nili. Saat itu Xiao Yu mengatakan jika Nili bergabung dengan sekte bulu ilahi, maka ia berharap Nili bisa menjaganya. Namun Nili membalikan perkataannya bahwa Xiao Yu lah yang harus menjaga Nili di sekte bulu ilahi. 你多多关照还差不多。这人有点你的师尊结成灵魂法印了。 Setelah hal itu, Ketua Ming mengirim Nili dan lainnya ke domain neraka, sembari mengatakan semoga perjalanan kalian menyenangkan. Teman-teman Nili pun bertanya apa mereka sekarang akan kembali ke Kota Glory. Nili bilang tentu saja mereka akan kembali ke Kota Glory. Tapi sebelum itu Nili mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat, yaitu kuil suci gurun. 不回去吗？下沙漠神宫，光辉之城。不过在这之前， Kemudian Nili dan lainnya pun berjalan di gurun dengan melawan angin gurun yang cukup tebal. Ketika sudah sampai di lokasi tersebut, tiba-tiba saja Jiun teringat ketika di kehidupan sebelumnya ia berjalan dengan Nili di gurun ini. Namun saat itu Nili diselamatkan oleh Jiun ketika hendak diserang oleh makhluk aneh. Lantas Ning Er pun menyadarkan Nili dari kenangan itu. Nili mengatakan dalam kehidupan seseorang akan memiliki beberapa orang yang meski hanya muncul sebentar dalam hidup, tapi telah menjadi kenangan yang tak dapat dihapus seumur hidup. Mendengar itu, Ning Er pun bergumam, mengapa Nili tidak ada dalam hidupnya yang menjadi kenangan yang tak terhapuskan. Ning Er pun bertanya-tanya mengapa Nili bisa mengatakan hal seperti itu dan seberapa jauh lagi ke kuil gurun. Hingga akhirnya Ning Er pun melanjutkan perjalanannya. 你又何尝不是我生命中？我们赶紧走吧。聂离， Sementara itu Nili bertanya mengapa Jiun terlihat kebingungan. Jiun mengatakan sejak ia memasuki gurun ini, ia merasa beberapa pecahan kenangan muncul di ingatannya, yaitu kenangan bahagia dan menyakitkan. Jiun pun tidak tahu apa yang salah darinya. Mendengar hal itu, Nili pun bersemangat dan bertanya, apa Jiun mengingat sesuatu? 不知道我自己到底怎么了，记忆不是很清晰。这些记忆 Jiun mengatakan ia tidak tahu ingatan siapa itu, juga mengapa muncul di benaknya. Dan nampaknya pecahan kenangan itu adalah dirinya dan Nili di kehidupan sebelumnya. Atau si pemilik ingatan sedang diburu sekelompok monster di padang pasir. Tapi Jiun belum pernah ke gurun ini. Nili pun menjadi heran mengapa Jiun memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Nili pun menduga Jiun juga telah berinkarnasi. Namun Nili yakin bahwa buku roh iblis ruang waktu hanya ada padanya. Nili pun bertanya kembali apa Jiun mengingat hal yang lainnya. Jiun pun mengingat ketika ia bersama Nili dalam sebuah kemah melakukan adegan yang romantis. 西吗？妙龄之书应该只有我有才对。 Mengingat itu, Jiun pun langsung menampar Nili dengan sebutan mesum. Lalu ia pun pergi meninggalkan Nili.
Nili mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa, dan mengapa ia mendapat tamparan dari Zion, juga mengapa mendapat sebutan mesum. 那怎么就变成我耍流氓了？我啥都没干啊！ Kemudian Piao mengatakan ia memang tidak sebaik Nili dalam Master Roh Iblis, akan tetapi Nili harus banyak belajar darinya menjadi seorang pria. Kembali pada Zion yang heran mengapa ingatan itu muncul di kepalanya. Ia menduga bahwa ini benar-benar yang ada dalam pikirannya. Melihat tingkah Zion, Nili yakin Zion mengingat beberapa hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. 难道真的回想起了前世在这里的一些事情？ 真正的想法，一些画面，甚至连身 Ning Er pun bertanya ada apa dengan Zion, tapi Nili justru bertanya balik apa Ning Er percaya ada kehidupan sebelumnya dan sekarang. Ning Er mengatakan ia percaya dikarenakan sebelum ia bertemu dengan Nili, ia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia selalu melangkah ke hutan yang gelap, lalu jatuh ke dalam kegelapan dan rasa sakit yang tak berujung. Sampai suatu hari ada seorang pemuda yang menariknya keluar dari mimpi buruk itu. Sejak saat itulah Ning Er memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya untuk membalas kebaikan pemuda itu. Mendengar hal itu, Nili pun mengerti yang Ning Er maksud adalah hutan iblis hitam, dikarenakan Ning Er memasuki hutan tersebut di kehidupan ia sebelumnya. Nili pun tidak menyangka Ning Er juga mengingat samar-samar ingatan di kehidupan sebelumnya. Nili pun mengatakan ini adalah bagian dari kehidupan Ning Er sebelumnya. 他说的是黑魔森林是的片段吧？似乎被某人所救了。 Tapi Piao justru bilang, jangan dengarkan bualan Nili karena mana ada ingatan di kehidupan sebelumnya. Akibat mengatakan itu, Piao mendapat pukulan dari tunangannya yaitu Xiaoshu. Kemudian Nili pun penasaran kekuatan seperti apa yang dapat mengatur situasi seperti ini. Dikarenakan bertemu Ning Er bukanlah sebuah kebetulan, ditambah lagi ia, Ning Er dan Zion memiliki takdir yang terikat. Tidak peduli bagaimana ke depannya. 究竟何方大脑布下这样一个局，一定要羁绊在一起。 3 hari kemudian Nili dan teman-temannya terus melanjutkan perjalanan. Namun Piao menanyakan apa benar kuil gurun dewa yang dimaksud Nili ada di sini. Ditambah lagi Duan Jian yang sudah berhari-hari terbang tidak menemukan apapun. 他搜索了这么久，啥也没见着。真的在这附近。 Tapi Nili berhenti dan menyuruh teman-temannya mencari, dikarenakan di sekitar sini kuil dewa gurun berada di sini. Nili pun bergumam bahwa ia yakin di kehidupan sebelumnya kuil gurun berada di sini, tapi ia juga heran mengapa beberapa hari tidak melihat bayangan dari kuil dewa gurun. 为什么这么多宫？绝对就在这附近。 Diperlihatkan Nili di kehidupan ia sebelumnya yang sudah menjadi dewasa. Nili pun terjatuh di gurun pasir. Namun ketika ia bangun, ia melihat kuil dewa gurun di hadapannya. Terlihat kuil itu sangat megah. Nili pun terpukau dengan kuil dewa gurun. Kemudian ia pun berjalan dan memasuki kuil dewa gurun dari pintu depan kuil. Setelah masuk, Nili pun berjalan menuju altar kuil dan melihat beberapa patung Buddha yang disertai lilin. Kemudian Nili pun mengambil kitab roh iblis ruang waktu yang ada pada meja di sana. Terlihat Nili pun terkejut melihat buku roh iblis ruang waktu tersebut. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tears of the MS God. Dan untuk bahas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Dikarenakan memang agak sedikit telat karena admin memang kurang enak badan atau fit ya. Doakan semoga cepat sembuh, oke? Dan sampai menjalankan puasa juga seperti admin dan juga kalian dan yang menjalankan ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Lonceng jadi pencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya.
dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.